Pancasila merupakan suatu mahakarya terbesar bangsa Indonesia yang berasal dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat sejak berabad-abad lampau, yang diwariskan dan dipertahankan eksistensinya dari generasi ke generasi. Indonesia sebagai negara hukum tentunya mengharapkan Pancasila dapat hadir dan menjiwai sistem hukum nasional serta hadir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai landasan ideologis bagi negara Indonesia merupakan pilar fundamental yang membimbing kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan akar filosofis yang dalam dan prinsip-prinsipnya yang merangkum nilai-nilai esensial, Pancasila telah menjadi jantung dan jiwa dari identitas nasional serta fondasi dari sistem pemerintahan Indonesia. Sebagai ideologi yang menggabungkan nilai-nilai universal dengan konteks budaya Indonesia, Pancasila memiliki peran krusial dalam membentuk persatuan di tengah keragaman dan mengarahkan tujuan pembangunan nasional menuju kesejahteraan masyarakat. Sebelum kita lanjut membahas mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, ada baiknya kita mengetahui tentang apa itu ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu idea yang berarti gagasan, konsep, cita-cita, dan pengertian dasar, serta logos yang berarti ilmu. Secara etimologi, ideologi dapat diartikan sebagai cita-cita dan pandangan suatu bangsa yang dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara dan bangsa Indonesia adalah Pancasila dijadikan sebagai dasar sistem penyelenggaraan negara bagi masyarakat Indonesia berdasarkan cita-cita luhur bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ideologi terbuka merupakan ideologi yang nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Nilai-nilai tersebut telah berkembang dan dimiliki oleh masyarakat sejak lama. Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan aspirasi masyarakat. Hal ini dikarenakan Pancasila sebagai ideologi terbuka bersifat aktual, dinamis, dan antisipatif. Meski Pancasila sebagai ideologi yang terbuka bersifat dinamis, namun hal itu tidak mengubah sedikitpun nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat menerima dan mengembangkan pemikiran baru dari luar dan dapat berinteraksi dengan perkembangan atau perubahan zaman. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi. Yang pertama, ada dimensi realitas. Dimensi realitas ini mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakat. Hal ini mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa dan harus dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada dimensi idealitas, yang mana dimensi ini mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai dasar Pancasila mengandung adanya tujuan yang ingin dicapai sehingga menimbulkan harapan dan motivasi untuk mewujudkan cita-cita. Yang ketiga ada dimensi fleksibilitas, yaitu mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila, sehingga bersifat dinamis dan demokratis. Ada beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama, ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Artinya, setiap perilaku warga negara itu harus didasarkan pada preskripsi moral. Contoh, kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif, imbauan, maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggarnya. Yang kedua, ideologi negara sebagai bentuk penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya, kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal ini bertentangan dengan nilai toleransi berkeyakinan, hak-hak asasi manusia,
Walaupun saya pengguna wheelchair, ini tidak menghambat saya, tidak mengurangi kinerja saya sebagai seorang dokter gigi. Tantangan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Revolusi Industri 4.0 merupakan sebuah persoalan yang akan menjadi tantangan besar bagi negara Indonesia agar dapat bersaing dengan negara-negara luar. Sehingga Indonesia menjadi negara yang kuat yang berasaskan kepada ideologi Pancasila. Dalam menghadapi tantangan revolusi 4.0, bangsa Indonesia harus menanamkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kerakyatan, serta berdasarkan kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya revolusi industri 4.0 menyebabkan tantangan ideologi Pancasila semakin kompleks. Dalam mengikuti perkembangan zaman, tantangan tidak hanya datang dari ideologi liberalisme, komunisme, individualisme, ateisme, kapitalisme, dalam kehidupan sosial seperti narkoba, terorisme, dan korupsi, serta kebudayaan global. Tetapi, tantangan ideologi Pancasila juga datang dari segi ekonomi. Berikut adalah pelanggaran-pelanggaran terhadap sila-sila Pancasila saat ini. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat ini masih banyak gerakan radikal yang mengatasnamakan agama, terjadinya perusakan tempat ibadah, dan adanya gerakan fanatisme yang sifatnya anarkis. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saat ini masih banyak terjadinya kasus human trafficking, memperjakan anak di bawah umur, dan keadilan dalam bidang ekonomi parsialitas dalam marginalisasi status sosial ekonomi masyarakat. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Saat ini masih terjadi penyimpangan seperti menganggap sukunya lebih baik daripada suku lain, adanya gerakan separatis, dan terjadinya perang antar suku. Selanjutnya sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Hal ini juga masih terlihat rendahnya kedewasaan demokrasi, diantaranya adalah politik prodial, money politik, isu putra daerah, dan sebagainya. Lanjut sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masih terlihat nyata disparitas pendapat sosial ekonomi masyarakat bawah. Masih rendahnya akses stabilitas permodalan, pengangguran, kemiskinan, dan banyaknya kasus korupsi. Evi, mau kemana? Mau balik mau satu Jumatan. Ntar dulu lah, kita ini ada tugas kerja kelompok Pancasila, janjinya udah besok loh. Cuma gampang, bisa nanti. Saya kan punya kewajiban sendiri buat sholat Jumat. Udah lah, nggak usah sholat, nanti aja ini loh, datanya udah besok, kita belum ujian sama sekali. Nah kalau kita kerjain sekarang kan bisa selesai cepet. Udah sholatnya nanti aja lah. Ya jangan gitu, kamu juga saling menghormati. Saya juga seorang muslim kan harus sholat Jumat gitu loh. Oh ya udahlah, kamu sholat Jumat dulu aja sana. Harusnya nanti lain kali aku lebih menghormati kamu ya. Maaf ya, Vi. Evi, tadi tugas yang Pancasila tuh ngapain sih? Tadi kan udah dibagi kelompok, terus nanti kita disuruh buat video tentang pengimplementasian nilai-nilai Pancasila. Terus habis itu nanti dikumpulinnya dia biru. Oh gitu, ya terima kasih ya. Oke. Vivi, namanya dong mau tanyain ini tugas Pancasila buat besok itu apa sih ya? Jadi aku nggak gitu dengerin sih, jadi aku kurang tahu. Oh, alah, itu yang masih ya nih. Terus Adin, kamu punya dong? Apa ya sih itu dosen gitu ya? Aku kan nanya tugas Pancasila, aku jawabnya gitu banget ya, jutek banget gitu. Tadi aku tanya dia jawab kok. Sama kamu nggak dijawab. Udah jawab. Coba nanti aku bilangin ya. Tadi nanti cerita
apa jawab dia? Ih, jangan kayak gitu. Kamu kan ketua angkatan, harusnya bisa berlaku adil sama yang lain juga. Ya, maaf ya, nanti aku minta maaf sama Raffi. Raffi, aku minta maaf ya, tadi udah nggak jawab kamu. Nanti tugas Pancasilanya itu disuruh buat video tentang pengimplementasian nilai Pancasila. Terus habis itu nanti tugasnya dikirim di Aldiro. Maaf ya. Makasih ya. Iya. Mau kemana? Apaan? Mau badminton nih, udah jam 3 aku udah janjian sama temenku. Kan udah janjian kemarin itu buat ngerjain tugas Pancasila. Ah udahlah, ini tugas Pancasila bisa dikerjain di rumah. Lagian kalian disuruh mulai, emang gak bosan? Dan aku cabut dulu. Jangan begitu deh. Ya, ini dulu ya, kita bentar dulu lah ya. Apa kenapa? Ngerjain tugas dulu bentar. Ini udah jam 3 loh, udah mau badminton. Ih, deknya besok yang. Apa lagi? Bentar aja ya, bentar aja. Iya, bentar doang ya. Gampang itu badminton. Guys, jadi kan kita ada tugas buat video Pancasila. Kalian ada saran tempat nggak buat ngerjainnya, kita mau di mana? Itu tidak mau dulu mungkin di society di dekat ini. Kalau dari Sabil, Mungkin di UKT kali ya, karena kan tempatnya lebih luas, jadi lebih nyaman buat diskusi. kalau dari Vivi sendiri gimana? Gimana kalau voting aja antara society sama IPT? Boleh. Jadi siapa yang mau di society? Kalau yang di UPT Unsur siapa? Oke, berdasarkan keputusan hasil voting yang terbanyak itu di UPT Unsur. Jadi kita kerja koloknya di UPT Unsur aja ya. Ya. Oke. Gimana kalau kita makannya di situ? Boleh? Kita harus bisa menyeimbangkan antara hak dan kewajiban kita sebagai mahasiswa untuk menggunakan fasilitas yang sudah disediakan, tetapi jangan lupa kewajiban kita untuk memelihara dan merawat fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan. Udah selesai? Udah.